Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Dan di video kali ini kita akan belajar cara untuk menginstal WordPress melalui cPanel dengan menggunakan hosting dan domain kita sendiri. Nah, tetapi sebelum kita akan menginstal WordPress melalui cPanel, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memiliki hosting dan juga domain name. Jadi hosting ini nanti adalah untuk menjadi media atau tempat penyimpanan website kita. Sementara domain name ini adalah alamat website kita yang bisa digunakan oleh orang lain ketika ingin mengakses website kita. Nah, sebelum kita akan menginstal ya WordPress atau CMS WordPress ya melalui cPanel kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman bagaimana caranya untuk berlangganan hosting dan domain name. Jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja akses ke hostinger.co.id/framework Indonesia, atau teman-teman bisa langsung akses di deskripsi video ini, saya sudah mencantumkan linknya. Nah, di sini saya memilih Hostinger sebagai layanan penyedia hosting dan domain name yang saya gunakan. Mengapa saya menggunakan layanan dari Hostinger? Kalau kita lihat di landing page-nya, di sini kita bisa melihat beberapa keunggulan dari Hostinger. Yang pertama adalah Hostinger menyediakan diskon hingga 90% paket hosting. Kemudian kita juga mendapatkan gratis SSL. Ya, lalu kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini kita bisa melihat price list dari share hosting dan juga cloud hosting dari Hostinger. Nah, menariknya di setiap paket hosting yang ditawarkan oleh Hostinger ini menyediakan atau memberikan diskon yang sangat besar sekali, mulai dari 79%, 83%, bahkan sampai 90% teman-teman. Jadi harga hosting ya, sewa hosting di Hostinger ini sangat-sangat terjangkau sekali. Lalu kalau kita scroll lagi ke bawah, kita bisa melihat di sini kelebihan dari Hostinger ini adalah kemudahannya di dalam melakukan setup website atau aplikasi kita. Kemudian di sini juga Hostinger ya memberikan jaminan untuk performa dan kecepatan website kita, di mana performa dan kecepatan website itu sangat berpengaruh dengan kepuasan pelanggan. Apalagi kalau teman-teman mengelola website atau aplikasi e-commerce ya, maka kecepatan dari website tersebut akan sangat berpengaruh dengan kepuasan dari pelanggan, dan pelanggan akan kembali lagi mengunjungi website teman-teman apabila website teman-teman itu dapat diakses dengan cepat dan memiliki performa yang baik. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan CMS ya, atau Content Management System seperti WordPress. Jadi kita bisa mengelola website sangat mudah sekali. Teman-teman yang tidak memiliki pengetahuan tentang coding pun bisa mengelola website dengan menggunakan WordPress. Lalu di sini juga Hostinger memberikan chat bantuan 24 jam per hari apabila teman-teman mengalami kendala atau kesulitan di dalam mengelola website teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat di sini Hostinger menyediakan cPanel atau control panel untuk mengelola website kita yang tampilannya itu user friendly dan mudah untuk digunakan. Selain itu juga Hostinger memberikan jaminan 30 hari uang kembali. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk berlangganan paket hosting dan juga domain name dari Hostinger. Caranya adalah silakan teman-teman ke price list atau daftar paketnya di sini. Contohnya kita akan memilih yang paling populer, yaitu share hosting business. Ini adalah fitur-fitur yang akan kita dapatkan. Kemudian caranya adalah klik ditambahkan ke chart. Nah, kemudian kita akan memilih durasi yang ingin kita gunakan. Contohnya saya memilih durasi 12 bulan atau 1 tahun. Oke, maka di sini kita akan mendapatkan diskon ya, hemat 71%. Nah, dengan memilih paket ini maka kita sudah mendapatkan gratis sertifikat SSL seumur hidup ya. Kemudian kita juga mendapatkan domain gratis teman-teman. Jadi domainnya tidak perlu dibayar lagi. Nah, kemudian setelah teman-teman menentukan
paket atau durasinya, silakan teman-teman masukkan di sini untuk domain name-nya. Contohnya toko bajuku 123.online. Lalu kita cek domain name-nya. Oke, apabila domain name-nya tersedia, maka akan muncul di sini ya, toko bajuku 123.online. Nah, kemudian selain diskon yang teman-teman dapatkan di sini tadi, maka teman-teman masih bisa mendapatkan potongan harga lagi dengan menggunakan kode kupon khusus, yaitu Framework Indonesia. Jadi cara untuk mengaplikasikan kode kupon khusus ini, silakan teman-teman ke sisi sebelah kanan, kemudian klik di sini ya, punya kode kupon, klik di sini. Nah, oke, jadi teman-teman perhatikan harga di sini totalnya 2.530. Setelah teman-teman memasukkan kode kupon Framework Indonesia, oke, Framework Indonesia, lalu klik di tambahkan, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Oke, sekarang harganya menjadi 2.353. Oke, kemudian setelah itu silakan teman-teman langsung saja check out. Oke, teman-teman bisa login menggunakan akun Facebook ataupun akun Gmail. Nah, oke, jadi sekarang kita kembali lagi ke pembahasan kita bagaimana caranya untuk menginstal WordPress melalui cPanel. Sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke cPanel kita. Di bagian hosting silakan teman-teman klik manage. Kemudian kita akan scroll ke bawah. Ini adalah tampilan cPanel ya, dari Hostinger. Kita scroll ke bawah lalu kita cari yang bagian website. Kemudian klik di auto installer. Nah, di sini kita akan mendapatkan most popular CMS. Ini adalah CMS yang paling populer. Ada WordPress, ada Drupal, ada Joomla dan lain sebagainya, serta CMS lainnya yang bisa kita gunakan di sini. Oke, kita akan menggunakan WordPress versi 5.5.1. Silakan diklik di bagian icon WordPress. Nah, kemudian ini adalah form untuk melakukan install WordPress. Di sini kita akan menambahkan URL-nya terlebih dahulu. Ini adalah domain utama saya, frameworkindonesia.id. Kemudian di sini kita akan menambahkan path-nya. Jadi nanti path ini juga sekalian digunakan untuk tempat penyimpanan aset-aset kita di dalam file manager. Kemudian kita akan buat di sini, contohnya saya membuat path-nya. Oke, untuk path ini juga nanti sekalian untuk menjadi URL-nya, bagian dari URL-nya. Jadi ketika kita buat contohnya tutorial, di sini tulisannya tutorial, maka nanti URL-nya menjadi frameworkindonesia.id/tutorial ya. Kemudian di bawahnya di sini kita akan membuat administrator account. Oke, ini adalah username-nya, kemudian ini adalah email, dan kita akan membuat password di mana nanti administrator account ini akan kita gunakan ketika kita login di WP admin ya. Oke, kita akan buat passwordnya di sini. Nah, kita bisa membuat password secara manual. Kita ketik biasa seperti ini, ataupun kita bisa generate passwordnya di sini. Oke, kita bisa generate seperti ini. Oke, untuk kali ini kita akan buat manual saja. Contohnya saya mau membuat QWERTY y-nya kecil lalu 123. Oke, kemudian kita akan masukkan di sini untuk judul websitenya. Contohnya kita masukkan di sini tutorial website. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memilih bahasa yang kita gunakan. Kebetulan di sini kalau saya lihat tidak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kita bisa gunakan saja bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada keterangan kita harus memiliki disk space 55 MB. Kemudian PHP versinya minimal versi 5, lalu minimum MySQL versinya minimal versi 5. Oke, kalau sudah selesai dengan semua data-data yang ada di form installer WordPress ini, silakan teman-teman langsung saja install. Nah, oke, jadi apabila WordPress-nya sudah berhasil diinstal, maka akan di redirect kembali ke auto installer.
Nah, ini adalah URL kita. Ini kalau saya klik, saya coba klik kanan lalu open link in new tab. Nah, maka kita akan mendapatkan halaman seperti ini. Nah, kemudian semua file yang ada di halaman ini akan tersimpan di dalam file manager. Oke, coba kita buka folder file manager. Oke, file manager. Oke, kemudian kita ke public HTML. Nah, kita bisa melihat di sini ada folder tutorial. Apabila teman-teman memiliki pengetahuan dasar tentang PHP ataupun CSS dan HTML, maka teman-teman bisa mengedit ya website teman-teman melalui file manager ini. Tetapi apabila teman-teman tidak memiliki pengetahuan dasar tentang PHP, bahasa pemrograman ataupun CSS dan juga HTML, teman-teman masih bisa mengelola website ini dengan menggunakan halaman WP admin atau WordPress admin. Cara untuk mengaksesnya adalah kita coba kembali lagi ke sini, auto installer. Kemudian kita di bagian actions, kita klik logo WordPress yang warna hitam. Kemudian kita klik di edit website. Nah, kita bisa melakukan customize ya website kita di sini. Contohnya kita mau customize judul website, kita klik di customize your site. Oke, contohnya kita mau ubah ini judulnya menjadi tutorial website framework Indonesia. Oke, kemudian kita publish, maka website kita judulnya sudah langsung berubah. Oke teman-teman, jadi itu dia tutorial untuk menginstal WordPress melalui cPanel dengan menggunakan hosting dan domain name kita sendiri. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe